Bagian zongnya. Ya kesel, sedih, uang hilang bos. All of my investment itu nggak ada yang mayoritas. Semua minority, karena I want the founder to have the ini problem tadi, single founder nggak punya backup, ditinggalin, bye juga tuh barang. 3 weeks, itu gue bilang kan, gue muji diri sendiri lah. Pinter juga gue baca bayar ini, orang-orang pada bayar karena waktu laku kan, malah penggunanya naik 4 kali 5 kali lipat. We like something, we're good at it, terus bisa make money out of it. Harusnya nggak cuma pulsa dong yang bisa seperti itu, atau bisa kelihatan cuma orang baik-baik atau orang pendiam. Apa yang membuat angka ini bisa nggak tercapai? Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Oke, nah balik lagi. Talk me itu maksudnya bagian worst-nya, zongnya Pak Alex. Maksudnya ketika gagal invest tuh gimana sih? Maksudnya bagian itunya, mungkin bisa di-share. Bagian zongnya. Ya kesel, sedih, uang hilang bos. No, tapi kan gini kan. My investment thesis kan ini kan uang pribadi semua kan. Iya. Jadi my investment thesis itu I invest in things yang saya punya some influence. Saya ngerasa saya bisa de-risk the situation. So I never go into an investment di mana cuma uang doang. Oh beneran kayak harus tinggal? Bukan, jadi gue invest sesuatu yang gue dengan kontak gue, dengan pengalaman gue bisa kasih nilai tambah di sini. Oh. It's always like that. Nggak pernah invest yang gue naruh uang gue lupain. Nggak kayak beli saham gitu bos. Oh. Kalau beli saham kan lu taruh di situ, beli saham di pasar modal, lu beli, terus kan lu nggak tahu, you have no control. Whether it's gonna be successful or not kan. Gue selalu invest di hal-hal yang memang gue punya influence. Makanya bagi gue pribadi, orang yang mau denger, founder yang mau denger, itu very important. Kalau misalnya dia, menurut gue nih arahnya ini, how to de-risk this, ini begini-begini, gue punya kontaknya, gue punya pengalamannya, lu dengerin dong gue, ini lu udah mau ke arah fail, lu dengerin gue. Nah, so the ones yang have failed, itu memang there's always founder issues. Always. Bukannya business issues ya, founder issues. Yang pertama-tama tadi, gue gak bisa bedain keras kepala sama keras hati. Gue bilang, bos ini begini nih, lu harus bisa modelnya, menurut gue ganti nih supaya burn-nya gak terlalu tinggi. Gak mau, itu uangnya hilang, berat hilang. Parah 5 miliar itu hilang dalam waktu 5 bulan bos. Cepet juga ya? Cepet, karena kalau tahun 2 tahun cepet. Kalau memang udah salah model ya, orang yang gak bisa dibilangin gitu ya, itu hilangnya itu in the logistics area. Gue masih mau invest di bidang logistik, tapi ya nggak, that model yang gue masuk waktu jualan ceritanya seperti apa, pas jalan dia bilang wah nggak bisa pak, kan begini kita harus jalan semua, kita punya sendiri karena supaya kualitasnya bagus. Memang ceritanya kan kalau punya sendiri kualitas kita bisa jaga kan, beda bekerja sama orang, kita bergantung kepada orang lain. Tapi kalau punya sendiri kan akhirnya heavy asset, cost mahal, OPEX tinggi gitu ya. Ya udah, uang habis, berat hilang, nguap tuh barang. Waktu itu sempat kepikiran nggak? Udahlah gue intervensi aja. Ya, tapi kan nggak, I don't have majority. All of my investment itu nggak ada yang mayoritas. Semua minority, karena I want the founder to have the majority saham. I want the founder to fight. The founder will fight if they feel they own the company. Kalau mereka udah gua mayoritas, dia ngerasa sebagai tukang doang bos. Walaupun quote-unquote memang masih punya dia. Ya tapi kan kalau cuma dikit dia ngerasa ya gue kerja keras buat orang nih. Iya. Ya kan, so I always find investments di mana yang founder itu mayoritas. I come as minority. Tapi harus ada terjadi interaksi, diskusi apa segala macam, dia harus mau dengerin gitu. Kalau nggak mau dengerin ya seperti tadi. Ya, nah makanya gue setelah itu gue lebih hati-hati lagi nyari founder. Akhirnya ya yang kedua pas COVID ini gue nggak nyalain orang ya, dia foundernya ini nih, salah satu foundernya cuma satu, single mother, satu founder. Dia pas COVID
industrinya industri perumahan untuk anak sekolah, study from home, nggak ada dong anak sekolah yang kos-kosan lagi, babai semua kan. Dia punya anak satu, single mother, dia minta izin, saya I have to leave this business, gue punya anak yang harus gue suapin tiap hari. Ya, anaknya emang masih kecil apa? Kecil, single mother ya, anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun. Ya betul, suapin, harus kasih makan, dia harus kerja bos. Nggak bisa ngejalin something like this anymore. Ya udah gue relain, mau diapain gitu kan. Ya, ini problem tadi, single founder, nggak punya backup, ditinggalin, bye-bye juga tuh barang. Yang ketiga, kesalahan gue itu, gue nafsu, industri gue suka. Industrinya tuh itu e-games. Tapi foundernya sebetulnya bukan berat. Foundernya tuh gue sebetulnya ragu-ragu dari awal. Tapi tetap bablas. Karena itu juga hilang tuh dalam waktu 8 bulan. Karena industrinya bagus, tapi foundernya tuh nggak siap. Terus anak-anak kecil bos. Ya anyway, ya itulah. Ya itu udah that's part of the learning ya. Karena kadang-kadang udah tahu nih nggak bisa nih foundernya mesti terlalu muda, masih belum ngerti apa-apa gitu ya. Tapi I love the industry so much, ya udah deh gua anggap tuh uang les. Tapi ya bagusnya nggak sebesar yang pertama tadi. Gua udah pinteran dikit juga, gua juga belajar gitu. Kalau naruh besar tuh udah harus yang agak udah lebih stabil dikit. Sisanya tuh there's a variety of stuff, right? Tapi bukan kebanyakan, semua itu foundernya I'm comfortable with the founder. Dan I mean there's one investment that I made namanya Dogether, di mana I feel that I was successful in finding the right founder to back up. Pada saat Dogether itu dia tuh beli kapasitas gym tempat olahraga yang access capacity dijual kepada orang melalui yang kayak daring gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, kalau di luar tuh class pass namanya, pokoknya lu mau pakai gym mana gitu loh. Kayak gua apa-apa. Ya, betul. Tapi kan pas saat Covid kan semua gym tutup kan. Iya. Nah, gua apa di Indonesia bubar, semua bubar, nggak ada kan, hilang kan, gone. Nah, tinggal Dogether ini. Tapi gimana cara dia survive dalam waktu 3 minggu, dia bisa belok ngasih training online. 3 weeks, itu gua bilang kan, gua muji diri sendiri lah. Pinter juga gua baca di tangan yang oke ya. Oke bos. Dia cari jalan supaya uang investor dia aman bos. Nah, tapi problemnya adalah emang ada duitnya ya, maksudnya online course gitu, yang olahraga gitu. Bayar ini, orang-orang pada bayar karena waktu laku kan, malah penggunanya naik 4 kali 5 kali lipat bos dalam tahun pertama setelah Covid. Jadi salah satu bisnis yang justru diuntungkan dengan ada Covid, dia untung 2 kali. The competition dari luar hilang semua, hilang tuh. Gone kelas pas gua hilang kan, gone. Terus yang kedua orang pingin sehat semua. Iya. So it's a good thing. Ya tapi good thing karena dia bisa pivot, menyesuaikan. Pivotnya sih mantap sih. Ya mantap. Ya tapi kan kalau misalnya dia lama juga mungkin space itu udah diambil orang. Pas orang lagi, aduh gue pengen olahraga, gue nggak tahu olahraga apa sih. Jadi dia ada yang one to one, ada yang one to many, ada yang dia deal sama perusahaan. Soalnya kan waktu itu dengar cerita yang Empire Fit Club, mereka bikin juga online. Tapi katanya nggak gitu jalan. Makanya ketika denger yang Pak Alex ini cerita Dogether bisa jalan, sakti juga. Dia nggak punya gym, dia independen, si netral. Tapi kalau yang punya gym sendiri, punya tempat olahraga susah bos. Susah ya. Yang lain nggak mau deal sama dia. Kalau yang sisi Dogether ini kan dia nggak punya apa-apa bos. Dia memang dianggap a natural boy in a pond of many fishes. Dia bukan salah satu ikan di situ. Dianggapnya kan. Kalau ikan mendadak pingin punya kandang kan, ikan yang lain enak aja lu, mana aku udah kandangin tempat lu gitu. Iya. Gitu pantesan ya. Ya tapi what the moral of the story is the founder is key, right? Dalam kondisi seperti itu dia malah lihat, mari kita belok ke arah sini, mungkin opsi lebih bagus. Dan kita sebagai investor dia minta, Pak, kita mau belok nih arah seperti ini karena begini. How long will it take you to execute? Let's take the risk. We'll back you up fully. Berarti kalau dalam melihat suatu bisnis gitu ya, kayak di UMKM sekarang ini, berarti persentase untuk net, misalnya kayak parameternya lah, net founder, bisnis model, sama apa lagi?
Founder dulu bos. Founder racikannya founder nih. Founder Founder is maybe 60%. Oh 60%. Bos. Karena if you look at the investments that I make tuh random bos. Ada Arca Learn misalnya. Arca Learn yang kemarin salah satu yang keluar lulus di Founders Institute. Tapi I've invested in them sebelum di Founders. Dia datang ke gua pingin bikin platform sama konten buat education untuk ngirim orang-orang kerja di Jepang. Ngobrol akhirnya oke deh gini deh, lu sebetulnya yang lu butuhin bukannya platform, gue minta lu konsentrasi dibikin di konten platform, lu pakai platform orang aja yang lain, lu masuk di platform orang. So my investment becomes smaller, tapi in reality dia solve a problem ya. Jadi nah foundernya itu mau dengerin gitu bos, and now it's doing really well, udah mulai ya kerjasama dengan orang lain nggak ngeliat mereka sebagai saingan kan. Iya. Jadi semua platform players penunjang gitu kan. Jadi dia happy bisa jualan kemana-mana gitu. Bikin konten kan lebih susah sebenarnya daripada bikin platform, butuh pedagogi, ya cara ngajar, butuh ilmunya sendiri gitu loh, butuh substansinya. So it's the harder stuff rather than platform. Memang kalau tanya scalability-nya nggak seperti platform. Tapi lu mau main valuasi atau you want to solve a real problem. Right, so makanya jadi yang pertama tadi founder, yang kedua itu for me, does it solve a problem or not? Problem siapa di solve gitu bos? Lu nyelesain masalah siapa nih? Ada nggak sih real problem you solve? Kalau yang ini cuman it's nice to have, gue nggak mau biasanya. Nggak mau, justru walaupun misalnya cuan banget gitu di tempat itu. Promise-nya kan belum kan promise-nya. Gue nggak percaya ya seperti memang that means ya kalau misalnya kayak Facebook kayak di awal gue susah bakal masuk, nggak di kepala gue tuh nggak bakal kena karena kan di kepala gue itu solve what problem ya, itu susah gue gitu bos. Itu kan that's very visioner gitu ya, bahwa dengan ini akan many things will change, itu kan siapa yang kebayang bos. Kan Facebook, Instagram, Twitter itu has changed the way our social interaction itu kejadian kan. Betul. Ya kan. Nah, kalau gue itu that's a bit far from me. Gue masuk di hal yang solve a problem yang bisa lihat problemnya apa. Ya memang problem yang dilihat tuh mungkin problemnya nggak straightforward for everyone, tapi I need to be convinced bahwa it solves a problem. Oke. Baru kemudian how much money is required gitu ya. Jadi yang ketiga itu butuh uang berapa, lu udah di tahap mana sih dalam kalau misalnya lu udah besar gitu ya, lu butuh cuma duit doang, gue nggak mau. That's not my thing. It cannot, if you want me to invest, it cannot be just because of money. It has to be because of something else beyond money. Apa my network, atau lu butuh memang guidance atau apa. Tapi kalau uang doang, you should go to a fund, you should not come to me. Oke, berarti mendingan datang ke tempat kita lah ya, SCF lebih oke. Ya kan buat duit kan. Kalau with me you have to get involved. Nah, tapi kan like SCF itu kan bisa ikut invest bareng sama orang kayak gua karena I do all that crazy work kan gitu kan. Iya. Tapi ya misalnya nih ada yang oke ya kan. Berarti Pak Alex ini kalau ngeliat tes kayak Tesla, kayak SpaceX itu berarti kayak nggak buat gue deh atau gimana? Too difficult for me karena gue I don't want, it's not a problem that jadi, tapi juga Tesla kemudian SpaceX. Kita kan di Indonesia itu kita kan negara dengan populasi besar, dan if you look at all the startups yang sukses di sini itu kan problems yang di solve itu problems of the masses. Problem orang yang penduduknya besar kan. Jadi yang high tech seperti itu kan kita ekosistemnya udah nggak ada bos. Kayak jauh ya? Jauh banget ya? Jauh banget. Walaupun ada juga sih 1 atau 2 seperti itu, tapi kan we don't have that day to day ecosystem. Kita kan nggak punya high tech ecosystem, kita nggak punya inverter ecosystem, kita nggak punya macam-macam gitu di sini. Tapi kita di sini punya populasi besar yang menghadapi berbagai macam masalah, masalah efisiensi, masalah apa gitu. Itu lebih kelihatan di sini. Ya berarti logistik years to come kayak bakal tetap masih oke lah ya. Kalau buat sekarang logistik udah pasti bos, kita dulu masalahnya belum ke-solve. Belum lah. Lu mau ngirim barang ke Papua emang gampang sekarang. Enggak sih, masih sulit. Ya udah. Gue ngirim ikan aja masih sulit. So there's a problem, right? There's a problem to be solved.
The real problem lu mau ngirim ikan, lu mau ngirim apa? Mau ngirim kabel ini ada 1 biji ke saudara lu di Aceh. Murahan di sana, berarti masih ada masalah, Bos. Berarti kan the logistics cost masih membuat beli di sana lebih murah gitu, Bos. So there's still room of some problem to be resolved. Oke. If analyzed right, the return is very good. The problem is that's why I really like industry. Jadi yang bisa invest itu bukan cuma orang seperti gua doang. Nah, dengan adanya SCF, lu bisa walaupun uang lu mepet sedikit, you can actually try to participate di dalam sesuatu yang returnnya tinggi. Biasanya itu yang returnnya paling tinggi, resiko juga paling tinggi, Bos. If it's too good to be true, it's bullshit. Kalau kayak Elon Musk kan digebukin orang di kecil gitu kan, sama banyak failnya kan. Dia kan jackpotnya pasti. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.